Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Hai semua, jadi di video kali ini kita akan bahas soal Cardano. Jadi Cardano hari ini sudah terkoreksi sekitar 3,8%. Di harga sekitar 0,60 dolar ya. Kalau kita lihat Cardano dalam beberapa kesempatan itu memang pergerakannya agak turun. Cuman di perdagangan kemarin tuh volume perdagangan Cardano itu langsung meningkat tajam. Mungkin disebabkan karena adanya hard fork yang akan digelar atau dilakukan mulai bulan Juni. Di sini aku ambil dari website yang ditulis oleh Jacob Bury. Dia bahkan memprediksi bahwa Cardano memang akan ataupun dalam fase akumulasi setelah news ataupun rencana hard fork ini dilakukan. Jadi itu yang bagus. Yang kedua ini dari Charles Hutchinson ya. Jadi dia kuliah. Jadi dia merasa perlu untuk memiliki gelar PhD. Jadi menarik juga untuk melihat seperti apakah kedepannya, apakah dengan gelar tersebut bisa membawa semangat baru untuk Charles Hoskinson untuk mengembangkan Cardano, meskipun sebenarnya kuliahnya nggak ada hubungannya juga sama blockchain, tapi ya kita lihat aja sepenting apa ataupun ya sepenting apa pengaruh daripada gelar tersebut atau pendidikan tersebut untuk mendevelop Cardano lebih baik lagi. Ini adalah proyek yang long term teman-teman. Cardano hari ini setelah ya dari harga 2 dolaran ya, 2 dolaran kemarin dan sekarang hanya ada di ya kurang lebih setengah dolar, lebih dari setengah dolar. Cuman meskipun begitu pergerakan harga dari Cardano ini cukup menarik untuk kita lihat. Kalau kita berkaca pada kejadian kemarin, volume perdagangannya cukup menaik. Cuman untuk saat ini sih terjadi koreksi yang juga agak dalam nih untuk Cardano. Dan untuk kedepannya kita akan coba bahas seperti apa peluang-peluang Cardano. Kalau dilihat dari satu hari, Cardano ini masih terbilang oke. Dia masih belum koreksi terlalu dalam ya, karena untuk area support saat ini yang bisa menahan Cardano adalah di kisaran 0,45. Kalau area support ini di breakdown, itu artinya memang Cardano bisa dibilang banyak ditinggalkan oleh para whales atau investor-investor retail yang buang barang. Cuma kalau kita lihat memang area tersebut berpeluang untuk menjadi pertahanan terakhir untuk Cardano 0,4 5 ini merupakan area yang kuat dan sepertinya ini ada potensi juga untuk double bottom bila mana Cardano bisa untuk maintain untuk pola tersebut. Bila mana iya, potensi Cardano masih bisa naik sampai ke 0,75 di jangka waktu pendek. Jangka waktu pendek itu mungkin sekitar bulan Juni ini, ya mungkin bisa 2 minggu ke depan atau 3 minggu ke depan kira-kira, itu masih sangat berpotensi untuk naik sampai 0,75. Meskipun begitu, kita juga harus melihat kondisi seperti apa market kripto ke depannya. Karena kan sekarang ya nggak terlalu bagus untuk kondisi perekonomian dunia. Ada krisis, ada inflasi, dan lain sebagainya. Tentunya menjadi penting untuk kita pantau dulu pergerakan dari market. Apakah market akan segera pulih untuk jangka waktu dekat ini, ataupun justru malah ini hanya bull trap sesaat saja. Kalau kita lihat sebentar untuk Bitcoin hari ini juga masih tetap stabil, pergerakannya cenderung nggak terjadi gejolak yang gimana-gimana. Justru pergerakan yang stabil ini cenderung dibutuhkan nih, karena jangan sampai Bitcoinnya mengalami koreksi yang agak keras atau agak parah. Nah, untuk Cardano kenapa dia nggak naik ataupun nggak turun ringan atau sedangkal Bitcoin yang cuma turun sekitar 0,75%, itu disebabkan karena ini BTC dominan yang masih menguat teman-teman. Jadi hal yang wajar untuk altcoin itu kena imbasnya
mengalami koreksi yang agak keras. Kalau kita lihat dari time frame 4 jam, di time frame 4 jam untuk volume perdagangannya udah agak gede kemarin, sampai tadi itu nggak terlalu bergairah ya market. Cuma kemarin ini memang volumenya agak gede, sepertinya memang banyak yang melakukan aksi taking profit. Kalau dari MACD ini udah mulai tanda-tanda dead cross. Mungkin akan ada tanda koreksi wajar untuk Cardano ke depannya, dan kita akan lihat seperti apa ke depannya performa dari koin ini. Terus kalau kita gunakan Ichimoku Cloud, kita akan menemukan beberapa indikasi yang mungkin menarik. Nah, yang pertama indikasinya adalah Cardano ini masih bisa untuk melanjutkan tren bullish. Tahunya dari mana? Dari kondisi daripada Cardano saat ini. Meskipun sebenarnya Cardano sudah breakdown dari confirmation line di sini yang warna biru, cuman Cardano masih ada potensi untuk ketahan di baseline yang warna merah ini. Jadi untuk confirmation line dan juga baseline ini sama-sama bisa menjadi support dan resistance untuk Cardano, yang mana dalam kondisi seperti ini kalau nanti Cardano mengalami koreksi, setidaknya dia tidak boleh lebih turun atau di bawah dari baseline di sini, yaitu di kisaran 0,57. Bila mana dia cuma testing di area tersebut, masih ada potensi juga Cardano bisa terrebound kembali teman-teman. Dan untuk awan yang terbentuk dari span A dan span B itu sudah berwarna hijau. Semoga ini merupakan tanda awal untuk Cardano bisa melanjutkan tren bullishnya. Kalau dari MACD yaitu tadi sudah, terus dari RSI sendiri memang terjadi penurunan dari statistiknya atau dari line-nya, dan sangat berpotensi juga untuk mengalami koreksi wajar dulu. Jadi ada beberapa level yang mungkin teman-teman bisa perhatikan, termasuk di level harga saat ini sebenarnya juga terbentuk area support ya untuk Cardano, yaitu di kisaran 0,59 sampai 0,6 dolar ini yang kebentuk kemarin ketika dia bikin double top di bulan Mei tanggal 13 dan juga 16 ini. Ya, itu bisa menjadi area support juga untuk Cardano. Semoga koreksi yang terjadi nggak akan dalam. Dan untuk beberapa level yang teman-teman harus perhatikan adalah yang penting Cardano itu nggak sampai breakdown dari area 0,44 sampai 0,45 ini. Untuk target seperti yang aku bilang tadi bisa sampai ke 0,76. Yang lebih baik lagi itu bisa sampai ke 1 dolar. Jadi tentunya untuk naik ke sana itu perlu proses yang nggak akan sebentar. Mungkin akan banyak drama juga di bulan Juni ini. Tapi menurutku akan lebih baik memang Cardano kalau bisa untuk dalam fase retrace dulu atau naik dulu sesaat setelah penurunan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Kalau kita lihat di sini Cardano itu dia bentuk pola dari broadening wedge. Dan sekarang sih dia udah ketahan di area support di sini memang di 0,45 ini, dan sekarang harusnya sih Cardano bisa untuk testing dulu area supportnya. Jadi seperti yang aku bilang tadi, level di 0,76 sampai 0,75 ini merupakan area resistance pertama yang sangat kuat untuk Cardano, dan tentunya nggak akan gampang untuk dia ditembus. Dan yang kedua adalah potensinya bisa ke 1 dolar bila mana memang kedepannya ada begitu kabar yang menggembirakan ya, terutama kalau suksesnya hard fork yang akan mereka kerjakan di bulan Juni ini juga akan bisa meningkatkan uh, performa daripada pergerakan Cardano ke depannya. Oke, mungkin sekian aja untuk Cardano. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau suka kontennya, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Yang mau join, bisa join. Linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Dan akhir kata, saya Andre. Makasih.